Baiklah adik-adik, untuk soal yang pertama kita ada senyawa NO. N itu nitrogen dan O itu adalah oksigen. Karena nitrogen ini termasuk non-logam, jadi oksigennya itu ketambahan angka indeks. Nah, karena oksigen itu 1, maka angka indeksnya menjadi mono. Ketambahan oksigen jadi monooksida. Nah, karena belakangnya itu adalah oksigen, jadi belakangnya ketambahan ida. Untuk soal yang kedua, yaitu CCl4. Sama seperti di atasnya, C itu adalah karbon. Karena C adalah non-logam, maka angka indeks 4 pada Cl itu menjadi ditulis. Jadi tetra klorida. Selanjutnya, nomor 3, P2O3. Nah, P2P atau fosfor itu adalah non-logam dan dia memiliki angka indeks 2, maka dia ketambahan di, yaitu 2, dan 3 pada O itu adalah tri, maka oksigennya menjadi trioksida. Selanjutnya, nomor 4 adalah BCl3. Baik, untuk B adalah boron. Boron ini juga termasuk non-logam ya adik-adik. Maka boron itu dia karena nggak memiliki angka indeks, yang ditulis adalah angka indeks 3 pada Cl, sehingga menjadi kata-kata tri klorida. Sampai sini paham nggak adik-adik? Paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 adalah Si4. Ayo, S itu apa? Ya, betul. S adalah sulfur. Karena sulfur itu adalah non-logam, jadi angka indeks 4 itu ditulis menjadi tetra. I adalah iodida. Selanjutnya nomor 6. Nomor 6 adalah N2O. Nah, N-nya ini memiliki angka indeks 2, maka dia ketambahan di. N itu apa ayo? Nitrogen. Nitrogen, O-nya adalah oksida. Betul sekali. Sampai sini ada yang masih bingung? Baik, untuk contoh non-logam kita karena ada 10 soal, jadi kita masih berapa? Iya, masih 4 lagi. Nah, ini untuk soal nomor 7 yaitu SiBr4. Untuk Si adalah silikon dan angka indeksnya 4 untuk Br, maka ditulis tetra. Br adalah bromin menjadi bromida. Nah, untuk nomor 8 adalah F2O. F adalah fluor
Nah, fluor ini kan punya angka 2 ya, adik-adik. Nah, duanya ditulis di fluor, O-nya 1 menjadi monoksida. Betul. Iya, nomor 9. Nomor 9 adalah H2SO4. Ayo apa? Baik, H2SO4. H2 itu sering disebut sebagai H2SO4 maksud kakak, itu sering disebut sebagai asam. Iya, asam sulfat. Terus selanjutnya untuk nomor terakhir adalah KNO3. K-nya itu kan 1 ya, sehingga namanya menjadi kalium. Ayo apa? Nah, ini angka 3 itu termasuk ke ini ya, NO3-nya, sehingga dia sama kayak SO4. Jadi, dia itu udah punya nama sendiri, yaitu nitrat. 3-nya itu nggak perlu ditulis dengan tri. Gitu ya, adik-adik. Ini untuk non logam. Ye, kita sudah selesai. Selanjutnya kita bakal ngelanjutin ke... Nah, adik-adik, non logam kan kita tadi sudah selesai ya. Kita sekarang masuk ke unsur logam. 1A, 2A, dan 3A. Nah, untuk penamaan logam 1A, 2A, dan 3A, kita nggak perlu nih pakai angka kayak tadi, angka indeks. Jadi kita cuman pakai namanya langsung. Misal nih nomor 1 kakak punya Al2O3, itu adik-adik cukup namain aja Al-nya apa, O-nya apa, gitu ya. Jadi Al apa ya? Aluminium, betul. Nah, O-nya itu adalah ok. Untuk penamaan itu semuanya belakangnya diganti dengan ida. Ya, jadi oksigen menjadi oksida. Selanjutnya nomor 2 ada NaBr. Na-nya itu kan natrium ya. Untuk Br adalah bromin menjadi bromida. Nomor 3 adalah K2SO4. Ayo, siapa yang masih ingat tadi SO4? Ya, SO4 itu dia itu satu senyawa ya. Jadi K itu kalium dan SO4 itu adalah sulfat. Selanjutnya nomor 4 adalah Na2S. Na adalah natrium, S adalah sulfit masuk kakak. Jadi sulfit itu kalau ditambahin ida jadi sulfida, betul. Nomor 5 adalah MgO. Nah, kalau MgO itu berarti Mg adalah magnesium. O adalah oksigen atau kalau diganti ida menjadi oksida. Jadi masuk ke nomor 6.
Kakak punya MgCO3. Mg itu adalah magnesium. Ayo, kalau CO3 ingat nggak? CO3 itu adalah karbonat. Yeay. Gimana? Udah paham belum logam? Nah, kalau logam itu dia gampang banget ya adik-adik. Jadi dia itu cukup dituliskan dengan namanya aja. Jadi nggak perlu ditambahin angkanya kayak tadi di non logam. Kalau logam itu cukup disebutin aja. Al itu apa, oksida itu apa, kayak gitu ya. Gimana? Logam pasti gampang kan? Nah, untuk contoh soal yang transisi, yang pertama kakak ada Fe F3. Untuk Fe F3 nih F itu kan dia punya muatan biloxnya -1. -1 dia dikalikan dengan nih muatan fluornya itu kan 3. Jadi dia menjadi -1 kali 3. Jadi -3. -3 biar Fe-nya ini stabil, dia nah, betul. Plus 3. Ini kan udah stabil nih. 1 -3, yang 1 plus 3. Plus sama min. Sama kan ya? Nah, ini dikalikan dengan 1. Sehingga menjadi biloxnya plus 3. Jadi namanya menjadi besi 3 fluor. Nah, belakangnya sama kayak yang lain diganti ida menjadi fluorida. Untuk nomor 2, kita punya ZnCO3. Nah, beda nih kayak Fe. Caranya Zn itu dia seng itu punya muatan yang tetap. Jadi dia itu seng itu tetap akan 2 dengan pasangan apapun. Jadi kalau Fe itu kan ada Fe2, Fe3 kayak gitu. Jadi kita harus mencari biloxnya. Kalau Zn itu dia tetap seng 2 gitu ya. Nah, untuk temennya ini CO3 itu apa ya? Karbonat, betul. Karena dia kan nih kakak jelasin, Zn-nya itu kan plus 2. Jadi CO3 berarti berapa muatannya biar stabil? -2. Kalau CO3 2- berarti dia namanya karbonat. Gitu ya. Kalau CO3 muatannya 3 menjadi karbonit gitu ya. Kakak hapus dulu. Lanjut. Contoh nomor 3. Nomor 3 itu kakak punya AgS. AgS. Nah, S itu kan untuk S dia kan punya muatan 2 plus 2 karena dia ada di golongan 6A. Nah, plus 2 ini sama kayak cara yang tadi, dikali dengan 1 karena S-nya itu jumlahnya 1, jadi dia menjadi plus 2. Nah, Ag-nya biar stabil berapa nih butuhnya? -2. Tetap kan karena ini sama-sama 1 muatannya. Jadi nulisnya adalah Ag itu kan nama Indonesianya biasa disebut perak. Berarti muatannya 2. Perak 2 sulfida. Itu ya. Untuk nomor 4. Selanjutnya kakak punya AU.
PO4. Ayo apa? AU atau aurum itu biasa kita sebut atau kita kenal dengan emas. Nah, mau tanya berapa sih, Kak? Untuk fosfat dia itu kan untuk AU itu adalah plus 3. Jadi fosfatnya itu min 3. Kayak ZN, jadi dia mau berapapun temennya, muatan temennya itu dia plus 3 gitu ya. Nanti temennya mengikuti gitu. Jadi ini kan sama nih, muatannya 1 sama punya 1 gitu ya. Jadi tetap menjadi muatannya 3 di sini menjadi emas 3 fosfat gitu. Nah, buat pemahaman yang terakhir, kakak itu punya contoh lagi yang beda ya. Itu ada Mn OH2. Untuk Mn itu 2 plus. Jadi, nah OH itu kan dia yang mengikuti ya. Jadi kayak AU, kayak ZN gitu. Jadi Mn itu dia mengikuti. Jadi plus 2. Ini kan OH itu kan min 1 ya sebenarnya ya. Min 1. Tapi karena dia harus mengikuti ini plus 2. Jadi kan kalau kayak gini nggak sama nih. Jadi harus dikali 2. Jadi OH-nya ada 2 kayak gini. Di sini kan ada 2. Ini jadinya muatan mereka menjadi jadi berapa? Jadi min 2. Kayak gini udah stabil kan ya. Sama nih, sini sama sini. Kita namain. Mn itu mangan. Muatannya 2 ya di sini ya, mangan 2. Untuk O-nya itu adalah hidroksida. Gimana adik-adik untuk penamaan yang ini? Paham kan ya? Jelas? Untuk unsur transisi, unsur A dan non logam itu semuanya udah dijelasin. Cukup sekian. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar cara yang dari namanya sini, nama ini, untuk diubah ke rumusnya. Cukup sekian. Nah, sekarang kita langsung ke unsur non-logam. Yang pertama, contoh soalnya ada di fosfor, penta, oksida. Nah, dari fosfor sendiri itu kan P. Kalau oksida itu dari oksigen itu O. Terus ini itu kan 2. Jadi ini P2 yang oksigen depannya ada penta. Penta kan 5. Jadi di fosfor pentaoksida itu P2O5. Nah, selanjutnya nomor 2 itu ada di nitrogen trioksida. Di nitrogen itu N. Di sini ada D, berarti N2. Selanjutnya yang oksida sama kayak yang di atas, itu dari oksigen. O ada tri itu kan 3, berarti N2O3. Yang nomor 3 itu ada contoh fosfor pentafluorida. Nah, fosfor itu kan P, berhubung depannya nggak ada angka indeksnya, jadi cuma P. Kemudian fluorida ini dari florin.
itu F. Ini ada penta, berarti harus ada angka indeksnya. Penta itu 5. Jadi fosfor pentafluorida itu PF5. Kemudian nomor 4, boron trifluorida. Boron itu B, fluorida itu F. Ada nomor indeksnya tri itu kan di 3, jadi BF3. Untuk contoh soal selanjutnya nomor 5, itu ada sulfur dioksida. Sulfur kan S, oksida itu dari kata oksigen. Oksigen itu O. Ini ada indeksnya D, itu kan 2, jadi sulfur dioksida itu SO2. Kemudian nomor 6 selanjutnya ada difluoro trioksida. Fluoro tadi apa? Fluoro itu kan F. Ada angka indeksnya di itu kan 2, jadi F2. Oksida O, trioksida, jadi tri kan 3, jadi O3. Difluoro trioksida itu F2O3. Ini untuk non-logam. Selanjutnya kita ke contoh yang unsur logam A. Selanjutnya nomor 7. Ada kalsium oksida. Kalsium itu kan Ca. Dia mempunyai bilox 2+. Oksida itu dari oksigen 2-. Nah, untuk yang contoh soal kayak gini, kita harus mengubahnya atau menukar ini. Jadi kayak dikali silang. Ini Ca 2 minnya pindah ke bawah sini, 2 min. Terus yang O ini juga dipindah sini, jadi 2+. Jadi hasil akhirnya ini kan berhubung ini sama, ini boleh dihapus. Jadi hasil akhirnya CaO. Nomor selanjutnya nomor 8, itu ada natrium asetat. Natrium asetat ini rumusnya CH3COONa. Nomor selanjutnya nomor 9 ada sodium sianida. Sodium sianida. Sodium itu Na. Na+. Sianida Cn-. Ini sama kayak ini dikali silang. Jadi Na-, ini ke sini, yang ini ke sini, Cn+. Jadi hasil akhirnya ini nggak usah digunakan. Jadi NaCN. Ini hasil dari sodium sianida. Contoh selanjutnya nomor 10 ada magnesium hidroksida. Magnesium hidroksida. Magnesium itu Mg 2+,
hidroksida itu OH-. Jadi ini dikali silang, Mg-nya min, OH-nya 2+. Nanti hasil akhirnya ini nggak usah dipakai, ini juga nggak usah dipakai. Jadi Mg OH 2 kali. Terus selanjutnya nomor 11 itu ada aluminium sulfida. Nah, aluminium sendiri itu rumusnya Al3+, sulfida S2-. Ini dikali Al2-nya sini, S-nya 3+. Jadi hasilnya Al2S3. Terus nomor selanjutnya 12 ada aluminium silikat. Aluminium sama kayak ini, Al3+, silikatnya SiO3 2-. Nah, ini juga dikali silang. Jadi Al-nya ini ke bawah 2-, SiO3 3-. Jadi hasilnya Al2 SiO3 3 kali. Ini. Terus nah, untuk yang selanjutnya nomor 13 ada amonium klorida. Kalau yang ini langsung ya. Jadi amonium itu kan NH4+ sama klorida itu Cl-. Jadi yang dihilangin ini plus sama minnya. Jadi hasil akhirnya dari amonium klorida NH4Cl. Terus yang nomor 14 itu ada barium kromat. Barium itu rumusnya Ba2+, kromat CrO4 2-. Nah, ini kan 2+ sama 2- bisa dicoret ya. Jadi nggak usah dipakai. Jadi langsung hasilnya dari barium kromat yaitu BaCrO4. Ini hasilnya. Terus contoh berikutnya nomor 15 itu ada litium oksalat. Litium itu Li+, oksalat C2O4 2-. Jadi kalau dikali silang hasilnya Li 2-nya ke bawah, 2 dari sini ke bawah, C 2-, C-nya C2O4, ini plusnya ke bawah sini. Jadi hasilnya Li 2, minnya sini nggak usah dipakai, Li2 C2O4. Ini hasil dari litium oksalat. Kemudian selanjutnya nomor 16 itu ada potasium permanganat. Potasium itu kan K+, permanganat itu MnO4-. Nah, kalau dikali kan ini sama-sama 1, jadi bisa dicoret, plus sama minnya nggak usah dipakai. Jadi hasilnya langsung KMnO4
4. Untuk yang selanjutnya kita ke untuk selanjutnya ini ada beberapa contoh unsur logam transisi. Yang pertama, nomor 17 ada emas 2 hidroksida. Nah, untuk emas sendiri itu kan rumusnya AU. Nah, ini duanya diturunkan ke sini, jadi diturunkan jadi 2 plus. Terus hidroksida itu kan OH-. Caranya masih sama, dikali silang. Ini jadi AU, minyak turun ke sini. Ini OH-nya 2-nya plus turun ke sini, 2 plus. Jadi hasil akhirnya AU OH 2 kali. Nah, untuk nomor 18 ada platina 2 silikat. Platina kan PT. 2-nya turun jadi 2 plus. Terus silikat itu SiO 3 2 min. Ini sama di perkalian silang. Jadi ininya kan sama, jadi ininya nggak usah ditulis, dicoret aja, soalnya sama. Nah, hasil akhirnya langsung PT SiO 3 kali. Terus nomor 19, timbal 3 klorida. Timbal itu kan Pb. 3-nya turun, 3 plus. Klorida itu Cl-. Dikali silang jadi Pb-, Cl-nya 3 plus. Jadi hasil akhirnya dari timbal 3 klorida PbCl3. Nah, nomor selanjutnya ada kromium 3 karbonat. Kromium itu Cr, 3-nya turunin jadi 3 plus. Karbonat itu CO3 2 min. Ini dikali silang sama, jadi Cr2 min CO3 kurung 3 plus. Jadi hasil akhirnya Cr2 CO3 3 kali. Nah, soal yang selanjutnya ada seng 2 sulfida. Seng itu kan Zn, 2-nya turun jadi 2 ini turun ke sini jadi 2 plus. Sulfida itu S2 min. Ini 2 plus sama 2 min nggak usah digunakan. Jadi hasilnya ZnS langsung. Untuk nomor 22, untuk nomor 22 ada besi 2 asetat. Nah, untuk nomor selanjutnya 22 ada besi 2 asetat. Besi itu kan rumus kimianya Fe. Fe 2-nya diturunin jadi 2 plus. Asetat itu CH3COO min. Terus ini dikali silang jadi Fe, minnya turun, CH3COO 2 plus. Jadi hasil akhirnya Fe CH3COO 2 kali. Ini dikurung. Nah, untuk nomor selanjutnya ada tembaga 2 sulfat. Tembaga itu kan Cu, 2-nya masuk, sulfatnya SO4 2 min. Ini kan sama, jadi nggak usah digunain, coret aja 2 plus sama 2 minnya. Jadi langsung ke hasil akhirnya, yaitu CuSO4. Nomor selanjutnya ada perak 1 fosfat.
Perak itu rumus kimianya Ag plus, ini kan 1, jadi 1 plus, ditulis plus nggak apa-apa, 1 plus juga nggak apa-apa. Terus fosfat itu PO4 3-. Nah, ini dikali silang jadi Ag3- PO4 plus gini. Jadi hasilnya Ag3PO4. Terus yang terakhir ada nikel 2 sianida. Nikel itu kan Ni, 2-nya turun, 2 plus. Sianida itu Cn-. Nah, ini dikali silang jadi Ni min, Cn-nya Cn2 plus. Hasilnya Ni Cn 2 kali. Selesai. Jadi sekian dari pembahasan kami. Apabila ada salah katanya, apa kurang benar, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.